supernatural. Di luar logika gitu. Tapi kan kalau ini kan bentuknya Udah ada barang. udah ada barangnya, batunya gitu. Jadi maksudnya apa ya? Saya nggak mau ngait-ngaitin sama yang kemarin-kemarin sih gitu. Jadi biarkan pihak kepolisian yang memeriksa semuanya. Enggak, saya nggak sama sekali mau cari tahu, enggak. Hidup saya kan cuma sekali. Kalau saya gunakan terus saya negatif terus ke orang. Kalau besok saya masih ada usianya. Kalau enggak meninggal dalam keadaan pikiran negatif gitu. Jadi saya nggak mau. Saya itu cuman apa ya? Saya tuh capek sih. Sayanya capek gitu. Maksudnya nggak kelar-kelar gitu. Ada lagi gitu. Saya cuman capek, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa Mbak, saya udah capek. Gimana sih orang lelah tuh ya, capek aja gitu. Jadi ya istri sama anak saya itu kan dia nggak ngerti apa-apa gitu, tapi kami itu ada dalam suasana ketakutan saat ini. Dan saya cuma bisa bilang ya saya capek aja udah. Yang membuat kami akhirnya jadi gelisah terus gitu. Setiap saat jadi gelisah gitu. Saya mah yang saya lakukan adalah saya memperbaiki diri untuk diri saya menjadi lebih baik lagi. Saya memperbaiki diri untuk saya supaya keluarga saya juga baik-baik aja semuanya, itu aja sih gitu. Itu kalau saya bilang yang dijalani yang sudah dijalani oleh Mas Ruben Onsu itu adalah perjalanan roh dia. Kalau kita orang Dayak bilang itu hambaruan. Roh di bawah alam sadar dia itu keluar, masuk ke dalam dunia gaib seperti itu. Jadi bagi kita orang Dayak itu biasa. Karena kadang-kadang kita dengan leluhur kita itu biasanya kita suka seperti itu, berbicara secara gaib, berbicara seperti itu. Perasaan dia tidur, pendahal itu tidak tidur seperti itu. Ya makanya saya bilang itu, tadi itu namanya roh dia. Roh dia kayak kalau kita orang Dayak bilang itu hambaruan. Kalau orang mungkin bilang itu sukma. Sukma dia keluar. Jadi dia tidak merasa, dia tidak menyadari bahwa sukma dia itu keluar. Atau hambaruan dia itu keluar. Seperti itu. Jadi kalau dibilang sosok itu, yang selalu itu, yang dia lihat itu adalah sosok memang penjaga dia. Kan dia kan orang Chinese, jadi ada leluhur yang menjaga dia, itu yang saya lihat. Sebenarnya dia peka, tapi mungkin dia tidak mau memperduli itu dulu. Tapi sekarang setelah ada kejadian dia yang ada kiriman, dia sakit, dia menjalani selalu ada kejadian yang dia jalani, akhirnya sekarang dia lebih banyak mengerti bahwa alam gaib itu, bahwa leluhur itu ada. Itu tuh ada yang bilang tunggu sampai 40 hari. Itu tuh bahwa itu ada pemberitahuan buat dia. Sebenarnya ya jawaban saya ya dia bersyukur karena ada yang menjaga dia untuk dia supaya dia lebih berhati-hati. Kan seperti itu. Jawaban saya ya itulah kita punya leluhur seperti itu. Jadi selama ini dia dijaga oleh ada leluhur dia yang jaga, tapi kadang-kadang kan sebenarnya setiap orang itu ada leluhur yang menjaga. Nah, tapi ada orang yang tidak paham kalau ada leluhur. Ada juga orang yang tidak percaya bahwa itu ada leluhur, kan seperti itu. Jawaban saya, Mas Ruben itu udah dikasih tanda-tanda bahwa leluhur dia selalu menemani dia. berarti ingin memberitahu kalau dia itu ada. Ada, sebenarnya dia kasih tahu nih saya ada loh. Tapi lama-lama nanti leluhur dia akan bisa komunikasi dengan dia. Makanya dia dibawa ke dalam masuk ke alam gaib supaya dia berjumpa dengan neneknya, dia melihat ada orang di samping dia, ada satu ular, ada apa, itu kan penjaga. Nah jadi jawaban saya dia sudah ketemu sosoknya. Berarti tidak usah khawatir. Oh iya, jangan pernah khawatir. Karena leluhur kita gak akan mungkin menyesatkan kita. Leluhur kita pasti akan jaga kita. Bawa berkomunikasi karena selalu ada serangan buat dia. Serangan ini selalu ada terus karena serangan ini tidak jauh dari dia. Bila dia lengah akan masuk. Karena serangan ini sangat fatal sebenarnya. Karena yang saya lihat itu adalah kiriman santet. Yang akan menyerang dan menyelakai dia kiriman ini. Ya, kalau lengah bisa membawa kata orang penyakit. Dia rasa bahwa itu penyakit. Padahal itu bukan penyakit. Benar itu adalah kiriman. Seperti itu. Makanya dia masih bisa sehat karena leluhur dia masih menjaga dia sangat luar biasa. Tapi saran saya lebih bagus bawa sembahyang leluhur. Pasti orang Chinese adalah doa buat leluhur, sembahyang buat leluhur seperti itu. Makhluk
halus yang mau menyelakai Mas Ruben itu dia adalah seorang penguasa dan dia mempunyai banyak prajurit. Yordi juga tahu. Ya banyak juga pesan yang saya sampaikan ke adik saya, ke Jordi gitu. Ya segala prepare dan persiapan ya mungkin setiap orang harus siap apapun yang terjadi ketika Tuhan sudah berkehendak gitu. Buat semua yang memang mungkin punya kelebihan lain gitu ya, saya juga ya berterima kasih, minimal kan ada yang kasih tahu, ada yang mengingatkan, tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri lagi saya sama Tuhan, lebih banyak berdoa.